Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Hanifah Fadilah Damanik dengan NIM 2121912. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Asmaul Husna. Baiklah, kita masuk kepada Asmaul Husna, yaitu at-taubah. At-taubah atau pemberi taubat. Jadi di sini memiliki arti Allah itu adalah pemberi taubat, maha pemberi taubat, sebagaimana terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang rajin bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Jadi dari ayat di atas bawah menjelaskan Allah SWT sangat menyukai hamba-hambanya yang senantiasa bertobat. Bertobat ini gimana sih? Memohon ampun kepada Allah SWT atas segala apa dosa-dosa yang telah dilakukan. At-taubat ini adalah Allah itu maha penerima taubat. Jadi ketika kita memiliki kesalahan, kita memiliki memiliki kesalahan, baik itu misalnya kesalahan kita yang telah lalu, tapi kita menyadari bahwasanya kita memiliki kesalahan terhadap perbuatan kita tersebut. Misal di masa lampau kita pernah memiliki kesalahan menyakiti hati orang lain, maka dari situ kita bertaubat. Itu ada hubungannya dengan hablum minan nas wa hablum minallah. Jadi kita mohon ampun kepada manusia, kita mohon maaf kepada manusia terhadap kesalahan kita karena sudah menyakiti dia misalnya. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah ini sangat mencintai orang-orang yang rajin bertaubat. Innallaha yuhibbut taubat. Jadi Allah itu sangat mencintai seorang hambanya yang mengakui kesalahannya, yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai seorang hamba senantiasa untuk selalu bertobat. Atau misal kita sebagai seorang hamba dulunya sering meninggalkan sholat, misalnya sering tidak berpuasa. Jadi ketika kita tahu kita salah, kita pernah melakukan kesalahan, maka segeralah memohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu sangat mencintai hambanya yang mengakui kesalahannya, mengakui bahwa dia itu memiliki kesalahan terhadap dirinya. Makanya Allah menganjurkan kita itu untuk senantiasa bertobat, membersihkan hati-hati, membersihkan diri kita. Karena dengan bertobat itu kita kan berarti kan kalau kita bertobat berarti kita tuh membersihkan hati kita, mensucikan diri kita, mensucikan pikiran kita. Kita bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sedang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya salat sunnah taubat. Salat sunnah memohon taubat, meminta pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya kita memiliki kesalahan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang rajin bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Baiklah, kita masuk pada yang kedua, yaitu tentang Al-Hadi, maha memberi petunjuk. Allah itu maha memberi petunjuk. Allah di sini maha memberi petunjuk dapat kita lihat pada surah Al-Furqan ayat 31 yang mana berbunyi di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwum minal mujrimin wa kafaa birabbika hadiyan wa nasira. Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Di situ ayatnya yang berbunyi, kita pertegas lagi, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Jadi Allah ini adalah maha pemberi petunjuk, maha penolong, ya kan. Allah itu maha pemberi petunjuk. Jadi Allah ini
menjadi salah satu, kita dapat melihat salah satu contohnya yang kita teladani Allah ini sebagai pemberi petunjuk, yaitu dengan Allah memerintahkan kita untuk selalu menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini, maka dengan kita sering menuntut ilmu ini, maka kita akan menemukan kebenaran ketika kita berada pada jalan yang salah. Dengan kita menuntut ilmu ini, maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi maka dari situ kita harus sering-sering menuntut ilmu untuk mengetahui kesalahan-kesalahan kita, karena sesungguhnya Allah ini Maha Pemberi petunjuk. Jadi ketika kita berada pada jalan yang salah, maka senantiasalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadi dengan kita menuntut ilmu tadi, yang mana salah satu bunyi hadis juga yang mengatakan bahwasanya talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat, tuntutlah ilmu itu wajib bagi tiap kaum muslimin dan muslimat. Jadi dengan kita menuntut ilmu tadi, kita meneladani bahwasanya Al-Hadi ini adalah salah satu pemberi petunjuk, ya kita teladanilah dengan cara menuntut ilmu tadi. Dengan kita menuntut ilmu tadi, kita mendapatkan banyak wawasan, banyak ilmu yang kita dapatkan. Dengan ilmu tadi kita mengetahuilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang tidak, mana yang benar. Dan dengan begitu kita bisa mengajak teman-teman kita yang salah dalam ketika dia mungkin dalam berucap misalnya salah, atau kemungkinan dia dalam bertindak dia salah, maka dari situ kita ajak, kita tuntut dia untuk pada jalan yang benar. Kalau seumpamanya kita nggak tahu, teman kita juga nggak tahu, terus siapa yang menunjukkan kita kepada jalan yang benar? Udahlah, kita sama-sama tidak tahu, kemudian kita juga tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka dari itu kita tuh harus senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi petunjuk jalan yang benar, dan kita harus berbanyak ilmu. Maka dari itu ketika kita memiliki ilmu yang banyak, wawasan yang banyak, ketika kita salah, ketika kita salah, kita bisa koreksi diri kita sendiri melalui mungkin dengan teman kita atau orang-orang yang memiliki ilmu. Kita minta koreksi dari mereka, tolong tuntun saya ketika saya salah. Begitu pula dengan teman kita, jika seandainya mereka salah, kita juga bisa tuntun mereka kepada jalan yang benar, gitu ya kan. Jadi ilmu, salah satu teladan kita itu adalah dengan perbanyak menuntut ilmu. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, as-sabur, maha sabar. Sebagaimana bunyi Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi dari sini tuh sudah jelas mengatakan bahwasanya Allah itu maha sabar. Jadi kalaulah seumpamanya kita memiliki permasalahan, kita berada dalam suatu kesulitan, perbanyaklah sholat, perbanyaklah bersabar, karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan yang dia hadapi itu dia bersabar. Bersabarnya gimana sih? Yaitu dia bersabar, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak sujud. Karena dengan cara kita sering bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sering sholat, sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sabar, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kesabaran kita itu nanti akan Allah ganti gitu. Jadi maka dari itu ketika kita sabar, misalnya nih kita tertimpa musibah, musibahnya misalnya kita kehilangan uang. Jadi ketika kita kehilangan uang tersebut, kita sabar, kita ucapkan, kita kehilangan uang itu misalnya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sabar, kita percaya bahwasanya berarti ini ya Allah bukan rezekiku, ya Allah ini mungkin rezeki dia, gitu kan. Makanya kita harus sabar, kita percaya walaupun padahal nih uang nih kita memang perlu nih kan uang nih untuk beli sambal istilahnya, tapi sementara uang itu sudah hilang. Jadi kita harus bersabar itu. Kita, ya Allah, semoga dengan ini, dengan mungkin dengan hilangnya uang saya ini, Allah
ini menjadi amal, kita anggap saja itu mungkin sebagai sedekah. Mungkin dia lebih perlu kepada kita. Jangan pula ketika kita kehilangan uang kita bilang, memanglah yang ngambil uang nih, apalah semua kita ucapkan yang tidak kan, itu tidak baik. Itu lebih buruk. Lebih baik kita berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita bilang, ya Allah, ini memang mungkin bukan rezekiku, mungkin ini adalah rezekinya. Jadi kita anggap saja itu sebagai itu rezekinya dia, bukan rezeki kita. Jadi ketika kita kehilangan, ketika kita sabar, percaya atau tidaknya Allah akan menggantikan Allah akan menggantikan buah dari kesabaran kita itu dengan banyak lagi. Misalnya nanti Allah gantikan dengan nikmat, walaupun Allah tidak menggantikannya itu dari orang yang melakukan, maksudnya bukan dari Allah itu akan menggantikan uang kita tersebut, walaupun bukan dari, misalnya tidak mungkin kan dari maling tersebut kan, karena kita tidak mungkin bakalan tidak berjumpa lagi dengan maling tersebut, atau bisa saja kita berjumpa dengan maling tersebut karena mungkin waktu itu ketika dia mengakui kesalahan, udah dia sadar dia salah, dia kembalikan. Nah, jadi itulah, dia mungkin waktu itu terdesak atau memang benar-benar kepepet, makanya dia mengambil uang tersebut. Bisa saja nanti dia ganti 2 kali lipat, walaupun tidak dari maling tersebut atau orang yang memang membutuhkan tersebut. Bisa saja kan nanti diganti dari orang-orang sekitar. Tiba-tiba kita pulang, yang tadinya niat kita nih, kita sabar nih karena kita percaya bahwasanya Allah akan memberikan nikmat tersendiri nantinya, ya kan. Kita sabar bahwasanya Allah itu selalu ada. Percaya atau tidaknya, ketika kita pulang nanti pasti akan ada entah dari tetangga kita atau dari kawan kita nantinya datang, ini loh ada sambal, atau ini loh tadi aku ada uang sedikit pulang dari kantor misalnya, ya kan. Jadi banyak buah kesabaran yang kita dapatkan jika seandainya kita sabar terhadap nikmat, terhadap ujian yang Allah berikan. Karena sesungguhnya ketika kita sabar terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ketika kita sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, berarti kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada untuk kita. Jadi hendaklah kita selalu bersabar terhadap atas ujian. Kita terima, kita nikmati ujian Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ketika kita diuji, kita alhamdulillah ya Allah, ternyata saya masih bisa tetap terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu nikmat mana yang nantinya akan menjadi pedoman, nikmat itu akan selalu ada untuk diri kita. Mungkin kalau seandainya ujian kita kehilangan tadi itu bukan rezeki kita, misalnya kalaulah seandainya kita sakit, sebenarnya itu Allah uji karena Allah sayang kepada kita. Allah ingin kita tuh banyak beristighfar, banyak meminta kepada Allah dengan seperti itu, ya kan. Karena mungkin kalau seandainya kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sayang terhadap kita. Makanya kita harus senantiasa bersujud dan selalu bersabar terhadap ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Baiklah, kemudian kita masuk kepada Malikul Mulki. Allah Maha Penguasa alam semesta, yang mana terdapat pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari ayat ini menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa langit dan bumi ini. Artinya menyatakan bahwasanya Allah ini adalah sebaik-baik penguasa, sebaik-baik pemberi perintah dan larangan. Misalnya nih, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Itu merupakan salah satu kebaikan. Hendaklah kita selalu melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kepada manusia, kebaikan terhadap diri kita sendiri terutamanya. Jadi itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah anjuran melaksanakan sholat misalnya. Nah, itu adalah sebaik-baik perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kemudian Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, misalnya menjadi
mencuri misalnya, kita dilarang Allah untuk berbuat zina, dilarang untuk mencuri. Jadi sudah jelas bahwasanya dari perintah-perintah Allah ini menuntun kita kepada kebenaran. Allah ini memberi kita Allah tuh tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah ini penguasa alam semesta. Allah jadi menyatakan bahwasanya kalau Allah ini penguasa alam semesta, ini Allah yang punya bumi dan seisinya di dunia maupun di akhirat. Allah ini sebaik-baiknya raja ini kan dia memerintah gitu kan, dia tuh yang memberi kita tuh sebagai makhluk harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi yang harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita menundukkan diri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, yang mana di situ tuh Allah itu menciptakan jin dan manusia itu semata-mata hanya untuk bertakwa kepadaku. Maka itulah kita sebagai sebagai seorang hamba, seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan senantiasa melakukan perintah-perintahnya Allah. Karena kan raja itu kan dia memerintah, berarti itu kalau memerintah berarti kan istilahnya raja. Kita tuh kayak istilahnya dalam kehidupan kita ketika kita disuruh nih misalnya dalam kelas gitu kan, ada ketua kelas. Dia ini orang yang berkuasa, kalau disuruh ya udah kita lakukan. Nah samalah halnya, tidak bisa kita samakan. Jadi Allah ini kan pemilik bumi ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk melakukan yang namanya sholat, misalnya kita bertakwa, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala larangan-larangan yang ada, larangan-larangan yang sudah ditetapkan atau ditentukan. Maka dari itu kita sebagai seorang hamba senantiasa selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ini adalah tempat kita sebagai makhluk untuk selalu tunduk gitu. Nah, kita masuk kepada yang terakhir, yaitu al-afu. Allah Maha Pemaaf. Di sini bisa kita lihat terdapat pada surah An-Nisa ayat ke-99 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Yang artinya, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi ketika kita bertanya, saya punya dosa banyak loh, Allah mau gak sih memaafkan saya? Gak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Jadi ketika kita seorang hamba mengakui bahwasanya kita salah, mau dosa apapun itu, tetapi selagi kita mengucapkan astagfirullahalazim, ya Allah saya tahu saya salah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tahu kita salah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita. Tidak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah nih, kita lihat saja nih, kita sebagai manusia mungkin ketika kita sering meminta maaf kepada kita mengakui kita salah kepada teman kita, misalnya kita minta maaf, pasti teman kita kalau memang hatinya luluh, kalau memang tahu ini anak dia tahu dia salah, pasti dia memaafkan kita. Jadi mau gimana pun kita nih, Allah saja maaf. Jadi ketika kita memiliki kesalahan, orang memiliki kesalahan sama kita, ya kita juga harus bisa memaafkan orang lain. Al-afu gitu ya kan, Allah itu Maha Pemaaf. Jadi ketika kita mempunyai kesalahan, kita sadar bahwasanya kita melakukan kesalahan, cepatlah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah ini akan memaafkan semua kesalahan hambanya, mau kesalahan kecil mau kesalahan besar, selagi hambanya ini mengakui dia salah, pasti Allah akan mengampuni atau memaafkan hambanya. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an. Dari situ tuh mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu menghapus atau memaafkan semua kesalahan hambanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pemaaf
gitu ya kan. Jadi ya kita percaya saja bahwasanya kita tuh harus sering memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita salah. Begitu pula ketika teman kita memiliki kesalahan kepada kita, ya segera kita maafkan. Sama juga ketika misalnya kita merasa bersalah kepada teman kita, segeralah meminta maaf gitu ya kan. Allah saja Maha Pemaaf, masa iya kita tidak meminta maaf ya kan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika seandainya terdapat salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.